Pemirsa, persoalan kampus Bukit Zaitun dalam proses kasasi yang tengah berjalan saat ini terungkap fakta bahwa surat kuasa, kwitansi jual beli, dan surat pernyataan yang diajukan oleh para termohon kasasi dinyatakan sebagai akta di bawah tangan yang keabsahannya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan tingkat pertama. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum para pemohon kasasi, Yasin Jamaluddin. Selaku kuasa hukum, Yasin Jamaluddin mengatakan bahwa para termohon kasasi tidak mampu menghadirkan saksi fakta untuk menjelaskan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut, di mana semua pihak yang menandatangani surat-surat itu telah meninggal dunia, kecuali termohon kasasi 1, Ibu Naomi Karakara. Selain itu, tidak ada saksi lain yang dapat menguatkan keabsahan isi dari ketiga dokumen tersebut. Ada asas hukum atau satu prinsip hukum yang menyatakan begini: seburuk apapun putusan pengadilan harus dianggap sebagai putusan yang benar sampai putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang paling tinggi. Nah, terkait dengan putusan banding dalam perkara Nyonya Mailan atau perkara ahli waris dari Reynold Yumame yang sudah diputus oleh pengadilan tinggi, maka pada tanggal 25 Maret 2025 klien kami sudah menyatakan kasasi. Nah, apa makna dari kasasi yang sudah dilakukan oleh klien kami? Bahwa ketika perkara itu sudah dinyatakan kasasi, maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kalau putusan itu belum mempunyai kekuatan mengikat, maka status dari perkara itu kembali ke status quo. Status quo artinya sertifikat atas nama almarhum Reynold Yumame tetap dinyatakan berlaku. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim bahwa ketika sudah ada putusan banding, maka hak atas tanah atau hak atas objek sengketa itu sudah beralih, ya. Jadi ini perlu dipahami. Berikut apa yang kami ajukan sebagai keberatan dalam putusan terhadap putusan banding. Salah satu yang paling penting harus dipahami bahwa ada dua surat yang kita kategorikan sebagai surat di bawah tangan yang dijadikan bukti atau dijadikan dasar bagi judeks fakti untuk memutuskan atau mengabulkan gugatan dan gugatan penggugat dalam hal ini. Nah, kalau kita merujuk kepada hukumnya, maka semua akte atau surat yang dibuat bukan oleh pejabat, maka surat atau akte tersebut termasuk kategori akte di bawah tangan. Nah, akte yang dibuat oleh pejabat itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang penuh. Sementara menurut pasal 1875 KUH Perdata, bahwa akte di bawah tangan itu hanya bisa dikategorikan atau dianggap sebagai akte otentik jika pihak-pihak yang menandatangani akte tersebut mengakui tanda tangannya. Nah, kasus kita ini kan ternyata pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan atau surat kuasa dan kwitansi sebab pembayaran itu tidak diakui oleh pihak yang lain. Maka sebenarnya kewajiban dari pihak penggugat untuk membuktikan dengan bukti-bukti lain. Nah, fakta persidangan membuktikan bahwa tidak pernah ada bukti lain yang dibuat atau yang dihadirkan untuk menguatkan bahwa surat kuasa yang dibuat oleh almarhum Yumame atau penggugat itu benar adanya. Maka kalau kita mengacu kepada penilaian hakim kasasi, itu hakim akan menilai apakah putusan pengadilan tahap pertama
dan putusan pengadilan banding sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Maka kalau kita beralih lagi menilai terkait dengan putusan pengadilan negeri Sorong dan putusan pengadilan tinggi, yaitu pengadilan Manokwari, maka putusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Artinya apa? Bahwa jika putusan itu bertentangan dengan hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Jadi itu satu di antara banyak alasan yang kita ajukan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi dalam perkara tersebut. Dalam pernyataannya, Yasin menekankan bahwa Judeks Fakti Pengadilan Tinggi Papua Barat telah melanggar hukum pembuktian dengan mengabaikan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata tentang akta otentik dan pasal 1875 KUH Perdata tentang kekuatan pembuktian surat di bawah tangan. Dokumen yang dipersoalkan bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat di hadapan pejabat berwenang dan para penanda tanganannya telah meninggal dunia. Para ahli waris pun telah membantah kebenaran dokumen tersebut dan menunjukkan adanya perbedaan tanda tangan almarhum Wilson Reynold Yumame dalam persidangan. Anggraini Sumbung, CWM Channel.